Saya Gracia Adur menemani Anda di Kompas Pagi, Saudara. Saudara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menilai kualitas udara di Jakarta buruk disebabkan pengaruh udara dari timur yang bersifat kering. Menurut Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Sigit Reliantoro, udara dari timur tersebut merupakan siklus yang biasa terjadi di bulan Juni, Juli, dan Agustus. Tercemarnya kualitas udara juga beredar dari aktivitas ekonomi yang menggunakan bahan bakar baik dari masyarakat maupun industri. Jadi kalau dari segi bahan bakar yang digunakan di DKI Jakarta itu, bahan bakar itu adalah sumber emisi, itu adalah dari batu bara 0,42%, dari minyak itu 49% dan dari gas itu 51%. Kalau dilihat dari sektor-sektornya, maka transportasi itu 44%, industri 31%, industri energi, manufaktur 10%, perumahan 14% dan komersial 1%. Warga DKI Jakarta mulai merasakan buruknya kualitas udara di Jakarta. Polusi udara membuat banyak warga terdampak seperti batuk, pilek, alergi tenggorokan. Bahkan untuk menjaga dari polusi udara, mereka tetap bermasker. Kalau aku memang karena ada alergi juga, jadi ngaruh banget sih, langsung pilek, terus juga tenggorokan udah agak rasa sakit aja sih. Ya mudah-mudahan ini polusi udaranya bisa berkurang sih, itu aja. Oh, sudah merasakan, apalagi sekarang banyak penyakit batuk ya, batuk kering, jadi kadang suka batuk yang berlebihan, apalagi anak saya juga. Makanya kami lebih senang kita berhati-hati sih, berjaga-jaga dengan kita memakai masker. Sejak awal Lebaran kemarin sih. Iya. Polusi udara aja sih, soalnya kan ini panas, hawanya, udaranya juga jadi nggak baik. Iya. Sementara itu, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tegaskan terkait polusi udara tidak bisa dibebankan sendiri kepada Pemprov DKI Jakarta, melainkan harus diatasi bersama. Pemprov DKI Jakarta sendiri dalam mengurangi emisi pembuangan di Jakarta telah menambah 100 armada bus Transjakarta berbasis baterai. Ya, saling pribadi masing-masing saling memahami, menyadari bahwa pencemaran udara Jakarta tidak bisa dibebankan kepada pemerintah Provinsi DKI semata. Sekali lagi, kita sama-sama untuk menghijaukan Jakarta, selalu menanam pohon. Lantas berikutnya, untuk jangka panjang, ya pembangunan transportasi. Lagi di Jakarta berkabut. Bukan kabut cuaca, tapi kabut polusi udara yang menutupi langit Jakarta. Hasil pantauan kualitas udara Jakarta di Kementerian Lingkungan Hidup tercatat jika udara di Jakarta hari ini tidak sehat. Dinas Lingkungan Hidup Jakarta mencatat bahkan kualitas udara yang tidak sehat ini sudah terpantau sejak awal bulan Agustus. Dari standar yang dipakai oleh Indonesia, ini menggunakan setidaknya klasifikasi, ada pembagian beberapa zona ataupun klasifikasi. Seperti saat ini berada di zona kuning, ini artinya kualitas udara di Jakarta khususnya yang ada di sekitaran Lubang Buaya atau area Lubang Buaya ini memang dalam kondisi yang tidak sehat. Pun ini bisa berubah seperti yang tadi saya bilang mengikuti nanti data per upgrade-nya. Kemudian juga ada klasifikasi atau kategori-kategori lainnya di sini seperti kondisi tidak sehat, kemudian juga kalau hijau ini menunjukkan kondisi baik, kemudian biru sedang, kemudian warna merah sangat tidak sehat dan warna hitam ini artinya berbahaya. Keluhan terhadap kualitas udara yang buruk di Jakarta sempat disuarakan sejumlah tokoh publik melalui akun media sosialnya. Penyanyi Raisa sempat menulis "Another day being denied basic human need clean air". Pas COVID-19 heboh, penanganannya sekarang diam saja, pura-pura nggak tahu. Denial, nggak ada solusi. Kasih tahu dong langkahnya apa. Sementara juru masak Renata Muluk menulis, polusi Jakarta yang bertahun-tahun berstatus berbahaya untuk kesehatan tapi tetap tidak ada yang bahas atau gerak. Di beberapa negara itu sudah jadi headline berita dengan warning heboh. Jangan keluar rumah,
tutup jendela, pakai masker, dan pasang purifier. Presiden Joko Widodo bilang salah satu solusi untuk mengurangi beban polusi di Jakarta adalah dengan menggunakan transportasi publik dan mobil listrik. Ya, polusi itu tidak hanya hari ini, sudah bertahun-tahun kita alami di ibu kota DKI Jakarta ini, bertahun-tahun kita alami. Dan ya salah satu solusinya adalah mengurangi beban Jakarta. Moda transportasi massal itu harus, MRT itu harus segera selesai di semua rute, LRT untuk semua rute selesai. Kereta cepat itu moda-moda transportasi yang akan mengurangi polusi, termasuk nantinya pemakaian mobil listrik. Kenapa kita berikan dorongan karena itu. Dinas Kesehatan DKI Jakarta pun mengimbau agar warga tetap menggunakan masker saat harus beraktivitas di luar ruangan untuk mencegah dampak buruk polusi udara bagi kesehatan. Nanda Aprilia, Muhammad Jamsuri, Kompas TV, Jakarta.